Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Syofi Amri dengan NIM 12180212054, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Pertanian dan Peternakan, jurusan Agroteknologi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang unsur hara. Buat yang belum tahu unsur hara, simak video ini sampai habis ya. Apa itu unsur hara? Unsur hara adalah bagian yang dibutuhkan tanaman dalam menunjang kesuburan yang dibedakan menjadi dua bagian, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, jadi tanaman atau tumbuhan ini merupakan makhluk hidup yang juga membutuhkan sumber daya kehidupan. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tanaman ini juga memerlukan nutrisi, baik makro ataupun mikro. Selain itu, unsur hara juga dapat membantu aktivitas metabolisme pada tumbuhan seperti fotosintesis. Baik, itu adalah unsur hara. Unsur hara dibedakan lagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Di video ini saya akan membahas satu persatu apa itu unsur hara makro dan mikro. Yang pertama, saya akan membahas tentang unsur hara makro. Apa itu unsur hara makro? Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif lebih besar. Contoh dari unsur hara makro apa saja? Yang pertama itu adalah oksigen. Oksigen ini berfungsi untuk membentuk berbagai senyawa organik seperti karbohidrat, protein, minyak, enzim, dan lain-lain. Jadi, tanaman tidak boleh kekurangan oksigen. Dan jika tanaman kekurangan oksigen, maka kemampuan akar untuk menyerap air dan nutrisi akan menurun. Yang kedua dari unsur hara makro yaitu adalah hidrogen. Hidrogen berfungsi atau memiliki peran bersama karbon dan oksigen untuk membentuk zat organik yang membentuk jaringan dan organ tanaman. Kelebihan hidrogen dapat menyebabkan busuk pada akar dan mengubah pH tanah. Dan jika kekurangan hidrogen juga dapat mengurangi laju pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah nitrogen. Fungsi dari nitrogen adalah untuk membentuk klorofil. Jika kekurangan nitrogen adalah laju pertumbuhan tanaman akan menjadi lambat, bunga akan mengalami kerontokan, tulang daun akan berwarna pucat, dan daun akan menguning. Sedangkan kelebihan dari nitrogen adalah tanaman akan sulit berbuah dan mudah untuk terserang penyakit dan hama. Yang keempat itu adalah karbon. Peran karbon adalah untuk membentuk fisik dari senyawa organik seperti karbohidrat, minyak, protein, dan lain-lain. Karbon ini sangat banyak, jadi kita nggak perlu khawatir kalau tanaman kita bakal kekurangan karbon. Yang kelima itu adalah fosfor. Fosfor ini berfungsi untuk menyediakan energi yang akan digunakan dalam berbagai proses metabolisme, contohnya pembentukan biji, umbi bunga, dan buah. Fosfor juga berperan dalam penyempurnaan fotosintesis dan juga meningkatkan laju pematangan buah. Dan jika tanaman kekurangan fosfor, maka serabut akar sedikit dan pendek. Cabangnya tidak banyak, buah lambat matang dan mudah rontok, serta daun akan berwarna ungu kemerahan. Yang keenam adalah sulfur. Sulfur adalah bagian komponen penyusun protein dan juga beberapa vitamin serta lemak dan minyak. Dan juga sulfur berkontribusi untuk membentuk zat gula. Jika tanaman kekurangan dari sulfur, maka batang akan menjadi kaku, akar sulit panjang, pucuk tunas akan terhambat, dan masih banyak lagi. Jika tanaman kelebihan sulfur, maka yang akan terjadi pada tanaman adalah kalsium untuk tanaman akan terhambat tersedia karena terikat dan pH tanah akan menjadi turun sehingga tanah akan berubah menjadi masam. Yang ketujuh adalah kalium. Kalium ini berfungsi sebagai pengatur jumlah air yang ada pada sel dan jaringan tanaman dan juga mengatur karbohidrat pada buah. Unsur kalium ini berpengaruh dalam pengangkutan ion hara ke jaringan tanaman. Jika tanaman kekurangan kalium, maka buah akan menjadi kecil, tanaman rentan terkena penyakit, daun mudah berkerut, dan daun timbul bercak nekrosis. Jadi nekrosis itu adalah proses kematian sel yang melibatkan sekelompok sel sehingga sel tersebut kehilangan integritas pada membran. Dan jika tanaman kelebihan kalium, maka tanaman akan terganggu pertumbuhannya, bahkan bisa keracunan. Yang kedelapan adalah kalsium. Fungsi dari kalsium adalah untuk memaksimalkan penyerapan unsur nitrogen dan menjadi bahan pembentuk dinding sel. Dan jika tanaman kekurangan unsur kalsium, maka akan berefek mudah rontok pada buah, bunga, dan daun. Dan tekstur tanaman akan menjadi lembek, ujung akar dan ujung pucuk akan mudah mati, serta tanaman akan mudah terserang penyakit. Dan jika tanaman kelebihan kalsium, maka tanaman batang akan mengeras dan daun akan menjadi lebih kaku, serta laju pertumbuhan lambat dan sel tanaman menjadi elastis. Yang kesembilan adalah magnesium. Peran magnesium di sini bagi tanaman adalah untuk membantu penyerapan dan pengangkutan fosfor dan bahan baku klorofil. Jika magnesium kurang pada tanaman akan berdampak pada daun, yaitu akan mengalami klorosis.
Dan jika kelebihan magnesium, maka akan berdampak terhambatnya penyerapan kalium dan kalsium. Setelah kita membahas unsur hara makro, maka sekarang kita akan membahas unsur hara mikro. Dan apa saja unsur hara mikro tersebut? Sebelumnya, unsur hara mikro adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Jika unsur hara makro adalah unsur yang dibutuhkan lebih besar, maka unsur hara mikro adalah unsur yang dibutuhkan relatif kecil. Dan apa saja unsur mikro tersebut? Yang pertama yaitu adalah besi. Fungsi besi di sini adalah untuk mendukung proses asimilasi pada tanaman, melakukan katalisasi saat pembentukan zat hijau, mengaktifkan enzim serta membawa elektron saat respirasi dan fotosintesis. Dan jika tanaman kekurangan zat besi, maka akan menimbulkan efek klorosis, produktivitas tanaman akan menurun dan penyerapan akan terhambat. Dan jika tanaman kelebihan zat besi, maka ukuran tanaman akan menjadi lebih kecil, proses pembungaan akan melambat, kemampuan untuk menyerap unsur lain berkurang, dan daun akan berubah warna menjadi perunggu atau orange. Yang kedua yaitu adalah boron. Fungsi boron adalah untuk pengangkutan zat gula pada tubuh tanaman, membentuk sel tunas dan penunjang unsur kalsium dan kalium pada tanaman. Jika tanaman kekurangan boron, maka akan membuat sulitnya berkembang tunas epikal dan bagian pucuk. Dan jika dia berbuah, maka kulitnya akan keriput dan mudah membusuk, dan proses pembuahan akan kurang optimal. Dan jika tanaman kelebihan boron, maka tanaman akan mengeluarkan getah bening, menghasilkan panen yang terasa pahit, dan akan mengalami penuaan dini akibat kematian sel-sel. Yang ketiga yaitu klor. Fungsi klor adalah untuk mengatur proses pembukaan dan penutupan stomata, memberi stimulus untuk memecah molekul air saat tanaman melakukan proses fotosintesis, dan mengatur tekanan osmosis dalam tubuh tanaman. Dan jika tanaman kekurangan klor, maka akan mengalami layu, nekrosis, dan klorosis ditandai dengan daun yang menguning. Dan jika tanaman kelebihan klor, maka yang akan terjadi adalah akan mudah bocor karena meningkatnya kadar air dalam sel-sel tanaman. Berkurangnya kemampuan untuk menyerap larutan pupuk dan hasil panen tanaman akan menyusut. Yang keempat yaitu adalah mangan. Peran mangan bagi tanaman adalah untuk menjadi aktivator berbagai enzim dan menjadi unsur pembentuk protein dan vitamin, terutama yaitu vitamin C. Tanaman yang kekurangan unsur mangan akan mengalami klorosis dan menghasilkan buah yang rasanya tawar, kemunculan bintik pucat dan pada daun muda, dan daun tua akan berubah warna menjadi abu-abu kecoklatan. Dan jika tanaman kelebihan mangan, tanaman akan memiliki tubuh yang kerdil dan akan berwarna gelap, penghambatan terbentuknya akar dan terbatasnya percabangan tanaman. Yang kelima yaitu molibdenum. Molibdenum berfungsi untuk menjadi katalisator yang dapat mereduksi nitrogen agar lebih mudah diserap tanaman serta menunjang proses penambatan nitrogen dari udara. Jika tanaman kekurangan unsur ini, maka akan mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Bintil akar lambat terbentuk dan tanaman sayur dapat terjadi kematian pada pucuk. Dan jika tanaman kelebihan molibdenum, maka daunnya akan berwarna pucat dan menguning serta mengalami kematian sel-sel muda. Yang keenam yaitu adalah seng. Seng ini berfungsi untuk mengaktifkan beberapa enzim yang akan membentuk karbohidrat dan protein serta mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Jika tanaman kekurangan seng, maka ruas percabangan menjadi pendek, akan terjadi distorsi daun, tubuh tanaman akan menjadi kerdil dan nekrosis, akan berwarna perunggu tapi urat daun tetap berwarna hijau. Dan jika kelebihan seng, maka bentuk daun akan mengecil dan terasa kaku, serta berpotensi untuk mengalami nekrosis dan klorosis. Yang ketujuh yaitu adalah tembaga. Tembaga ini sebagai pembentuk protein yang berkontribusi dalam proses reduksi dan oksidasi, yaitu penunjang proses pengangkutan elektron dalam proses fotosintesis dan membentuk beberapa enzim yang dibutuhkan tanaman. Dan jika tanaman kekurangan tembaga, maka akan menyebabkan ujung daun menjadi lemas, tanaman menjadi kerdil, daun saat tanam mudah berwarna hijau gelap kebiruan dan akan menggulung. Dan jika tanaman kelebihan unsur tembaga, maka akan mengalami bercak-bercak pada daun dan akan menjadi kering. Terhambatnya kemampuan tanaman untuk menyerap zat besi dan akar akan berubah menjadi gelap, pendek, tebal, dan teksturnya akan menjadi kaku. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa itu unsur hara makro dan apa itu unsur hara mikro. Jadi keberadaan unsur hara baik makro maupun mikro itu sangat penting bagi kelangsungan hidup tanaman, seperti untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Satu hal yang paling jelas yaitu membedakan unsur makro dan mikro adalah jumlah dari kebutuhan tanaman. Makro itu lebih banyak dibutuhkan daripada mikro. Meskipun demikian, dua jenis unsur tersebut sama pentingnya. Keduanya saling bekerja sama dalam berbagai proses metabolisme tanaman. Berdasarkan pemaparan, jenis, fungsi, dan efek dari unsur hara tersebut, sebaiknya pemberian unsur hara makro maupun mikro dilakukan dengan dosis yang sesuai. Karena jika memberikan unsur hara berlebihan atau kekurangan unsur hara, maka akan sangat berdampak bagi tanaman tersebut.
Memberikan unsur hara yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dapat dilakukan dengan menentukan seberapa besar kebutuhan tanaman terhadap suatu unsur. Terdapat berbagai macam cara untuk menghitung kebutuhan unsur hara tanaman. Ragam cara ini mempunyai perhitungan yang berbeda sesuai unsur dan jenis tanamannya. Mungkin cukup penjelasan tentang unsur hara yang dapat saya berikan. Saya M. Syafi'i Amri, pamit.